Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rifka Dewi dengan akhiran NIM 168. Di sini saya akan presentasikan dan menyampaikan mengenai perubahan fungsional tubuh, kemudian konsep pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup pada lansia. Lanjut saja. Yang pertama ada perubahan fungsional pada tubuh lansia. Proses penuaan itu merupakan suatu hal yang wajar bagi semua orang. Karena proses menua itu merupakan suatu proses yang akan kita jalani, akan kita alami seperti itu. Sebagai pengertiannya, penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur seseorang. Semakin bertambahnya umur, semakin berkurang juga fungsi organ tubuh pada seseorang tersebut. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa sistem yang mengalami perubahan fungsional pada tubuh lansia. Gitu. Yang pertama ada sistem kardiovaskular. Ada 3 bagian yang mengalami penurunan, yaitu yang pertama ada penurunan elastisitas pembuluh darah. Di sini pembuluh darah akan menjadi lebih kaku dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian adanya penurunan fungsi jantung. Di sini otot-otot jantung akan dapat menjadi kurang efisien dalam memompa darah yang dapat mengurangi akan menghambat mengalirnya darah di organ-organ di tubuh kita gitu. Kemudian ada penurunan respon terhadap stres. Ini tubuh akan mungkin kurang mampu untuk merespon perubahan yang mendadak gitu. Contoh ketika sistem kardiovaskular ini mengalami penurunan, yaitu ketika kakek-kakek atau nenek-nenek itu lebih mudah capek ketika jalan kaki, baru berapa meter aja udah capek gitu, naik tangga capek gitu. Hal itu disebabkan karena fungsi jantung itu kurang enggak seefisien dulu gitu. Sehingga apa ya, tumpahan darah, ketika jantung memompa darah dan ketika pembuluh darah tidak seelastis dulu, aliran darah yang mengalir ke otot-otot kaki atau otot badan itu kurang optimal gitu, sehingga akan mudah lelah. Kemudian penyakit yang menyerang ketika sistem kardiovaskular ini mengalami penurunan atau perubahan, yaitu akan mengalami serangan jantung, gagal jantung, kemudian hingga stroke gitu. Kemudian lanjut ke sistem pernafasan. Di sini juga ada 3, yaitu yang pertama ada penurunan kapasitas paru-paru. Penurunan kapasitas paru-paru ini apa? Penurunan kapasitas paru-paru adalah paru-paru ini akan mengalami atau akan kehilangan elastisitas sehingga akan mengurangi kapasitas udara atau oksigen yang masuk gitu. Kemudian ada penurunan efisiensi pertukaran gas. Ketika efisiensi pertukaran gas ini terganggu atau fungsinya mengalami penurunan, kantung udara di paru-paru ini akan tidak efisien lagi ketika akan menukarkan antara oksigen dan karbon dioksida seperti itu. Kemudian sebagai contohnya penyakit yang sering diserang ketika sistem pernapasan ini terganggu atau menurun fungsinya itu sering sesak nafas, suara nafas itu berbunyi menging gitu, gitu. Kemudian pneumonia, kemudian kemungkinan akan mengalami kanker paru-paru ketika masa mudanya merokok atau kurang sehat gitu lah, apa ya, makanannya atau kebiasaannya kurang sehat gitu. Kemudian lanjut ke sistem muskuloskeletal. Di sini ada penurunan massa otot atau sarkopenia. Sarkopenia adalah kehilangan massa otot atau kekuatan otot. Ini dapat mengurangi mobilitas dan keseimbangan. Kemudian penurunan kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang ini akan menjadi lebih rentan, rapuh, dan akan rentan terhadap itu patah tulang. Kemudian ada penurunan fleksibilitas sendi. Fleksibilitas sendi ini dapat menjadi kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap artritis. Penyakit yang sering mengganggu pada sistem muskuloskeletal ini ada cedera patah tulang, kemudian cedera otot kesleo. Contohnya itu ketika kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek atau yang udah lanjut usia gitu, dari posisi duduk mau berdiri itu pasti akan megang-megang barang-barang di sekelilingnya buat dia berdiri, membantu dia berdiri, karena mereka kesulitan untuk bangun dari kursi tanpa bantuan gitu. Hal ini tuh disebabkan karena penurunan massa otot tadi, sehingga sulit untuk mengangkat tubuhnya sendiri gitu. Nah, kemudian lanjut ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan juga ada 3, yaitu penurunan motilitas usus. Motilitas usus itu apa? Yaitu pergerakan usus yang mulai melambat. Nah, ketika pergerakan usus ini mulai melambat,
ini akan menyebabkan yang namanya konstipasi. Konstipasi ini apa? Yaitu gangguan pencernaan yang mengakibatkan susah atau kesulitan BAB gitu. Terus ada perubahan dalam mikrobioma. Kemudian yang ketiga ada penurunan produksi enzim pencernaan. Penurunan produksi enzim pencernaan ini apa? Yaitu menurunnya efisiensi pencernaan, sehingga tubuh pada lansia ini akan kesulitan untuk meresap, untuk menarik nutrisi yang apa yang mereka makan gitu. Nah, ketika sistem pencernaan ini mengalami perubahan, ini lansia akan sering mengalami sembelit, sehingga disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak serat gitu. Kemudian lanjut ke sistem syaraf. Sistem syaraf ini ada 3 juga, yaitu penurunan fungsi kognitif, penurunan koordinasi dan keseimbangan, dan penurunan sensitivitas sensori. Penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif ini adalah proses berpikir, proses pekerjaan memori, kemudian kecepatan pemrosesan informasi, dan lainnya itu mulai bekerja lambat gitu. Kemudian penurunan koordinasi dan keseimbangan. Nah, ketika sistem saraf ini mulai terganggu, ini akan mempengaruhi koordinasi dan keseimbangan pada lansia tersebut, sehingga ketika mengalami penurunan dalam hal ini, lansia ini akan lebih rentan resiko untuk jatuh gitu. Kemudian yang terakhir ada penurunan sensitivitas sensori. Yang kita tahu sensori itu alat indera ya, kayak penglihatan, pendengaran, penciuman, seperti itu akan mengalami penurunan gitu. Terus apa sih contohnya? Contoh ketika sistem syaraf ini mulai terganggu, contohnya itu kayak terkena Alzheimer, kemudian epilepsi, kejang-kejang juga bisa gitu. Lanjutnya, nah selanjutnya ada konsep pemeliharaan kesehatan lansia. Nah, agar kita ini terhindar dari penurunan sistem-sistem gitu, penurunan fungsional tubuh, kita bisa untuk menerapkan pemeliharaan kesehatan lansia. Yang pertama ada mengoptimalkan fungsi mental. Mengoptimalkan fungsi mental ini ada 2, yaitu stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif ini bisa dilakukan dengan cara bermain puzzle atau enggak main catur gitu ya. Jika kita lihat di kayak panti jompo gitu kan banyak lansia-lansia yang saling main catur gitu kan. Nah, bisa juga dilakukan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ketika membaca Al-Qur'an, seperti yang dosen saya sampaikan, yaitu Bu Hikmah menyampaikan bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu sensori mata, telinga, mulut itu bekerja semua, sehingga akan menstimulasi kognitif kita gitu. Kemudian aktivitas fisik bisa dilakukan jalan-jalan, senam, kemudian menanam bunga gitu, tanam gitu. Kemudian ada pencegahan penyakit atau preventif. Ini bisa dilakukan dengan vaksinasi dan screening kesehatan. Vaksinasi ini bisa vaksinasi flu atau pneumonia untuk mengurangi atau mencegah infeksi gitu. Kemudian screening kesehatan ini apa? Yaitu kegiatan atau pemeriksaan rutin untuk deteksi dini penyakit yang ada gitu, seperti kanker atau enggak gangguan pendengaran, gangguan penglihatan gitu. Kemudian yang ketiga ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini mengajarkan lansia cara mengelola kondisi kesehatan kronis seperti diabetes atau hipertensi. Pendidikan kesehatan ini memberikan informasi tentang cara mengelola kondisi kesehatan kronis. Jadi diberikan gimana cara apa aja yang misal ketika lansia ini mengalami menderita diabetes gitu, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa aja kegiatannya bisa membantu gitu. Kemudian yang terakhir ada dukungan komunitas, yaitu dengan program lansia. Seperti apa? Seperti posyandu lansia. Di dalam posyandu lansia ini bisa memeriksa kesehatan secara rutin. Di posyandu juga bisa diberikan edukasi gitu. Kemudian ada kegiatan senam lansia. Ini juga melatih aktivitas fisik untuk mengoptimalkan fungsi mental gitu. Kemudian ada bisa menyediakan kegiatan sosial, sehingga lansia ini akan mengurangi lansia yang terisolasi atau kayak merasa terisolasi gitu aja lah. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan mental juga. Kemudian selain itu, pemeliharaan kesehatan lansia ini juga perlu lingkungan yang mendukung, seperti transportasi ramah lansia, seperti diberi pegangan tangan, transportasi ramah lansia gitulah, yang mudah digunakan lansia gitu. Kemudian kita lanjut ke gaya hidup lansia. Nah, gaya hidup lansia ini ada banyak ya. Ada makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu apa? Yang mengandung zat gizi. Jumlah lemak dalam makanan itu dibatasi, terutama lemak hewani. Kemudian mengandung banyak serat. Seperti yang kita tadi bahas ya, bahwasanya lansia itu akan rentan mengalami
gangguan pencernaan sehingga mengalami kesulitan BAB itu. Lansia itu butuh banyak serat gitu. Kemudian tinggi kalsium, bisa minum susu yang non fat, kemudian bisa ikan, bisa yogurt. Kemudian batasi penggunaan garam karena lansia akan rentan terkena hipertensi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada hindari makanan yang terlalu manis, gurih atau goreng-gorengan gitu. Kemudian ada minum air putih 1,3 sampai 2 liter. Nah, karena air putih ini sangat penting, air putih ini akan membantu menjalankan fungsi tubuh, mencegah timbulnya berbagai penyakit seperti kencing batu, batu ginjal gitu. Kemudian olahraga yang teratur dan sesuai. Usia yang bertambah, tingkat kesegaran jasmani ini akan menurun pastinya. Contoh olahraga yang bisa dilakukan itu senam, jalan kaki gitu ya, yang tadi kita sebutkan. Kemudian istirahat, tidur yang cukup. Tidur itu sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan penyakit gitu ya. Manfaat dari tidur itu apa? Untuk menyimpan energi, meningkatkan imunitas tubuh juga gitu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan secara teratur. Nah, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan konsultasi merupakan kunci keberhasilan dari upaya pemeliharaan itu. Seperti itu. Kemudian ada rekreasi. Rekreasi ini untuk tentunya untuk menghilangkan kelelahan pada lansia atau rasa bosan gitu ya. Kemudian membina hubungan yang sehat antar sesama. Ini mempertahankan hubungan yang baik antara keluarga dan teman-teman seusia lansia tersebut. Ini akan memberikan semangat hidup kembali, harapan hidup bagi lansia itu. Selain sehat jasmani, rohani, kita juga perlu sehat sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.